Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini saya ingin berbicara tentang konsep teori yang sedang saya gagas, yakni tentang strukturalisme profetik. Ya, mungkin saya sudah pernah menyebut teori ini di beberapa video saya, ya. Dan saat ini mungkin mulai detik ini saya akan membuatkan satu playlist khusus tentang strukturalisme profetik. Maka sebagai awalan teman-teman jangan sampai tertinggal, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari konsep teori-teori sastra religius. Oke. Dosen Nyentrik. Mari kita mulai. Jadi saya menceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologi dari tercetusnya teori ini ya. Jadi saya saat ini kan sedang kuliah S3 dan proses penyelesaian tugas akhir ya, disertasi. Ya, pada disertasi ini saya berupaya untuk melahirkan teori baru yang sebenarnya memang bukan benar-benar baru ya, tapi saya menyempurnakan teori yang sudah ada. Teori apa itu? Yakni teori sastra profetiknya Kuntowijoyo. Nah, sastra profetik Kuntowijoyo ini benar-benar sudah kuat, sudah mapan ya. Akan tetapi ketika saya membaca, saya menelaah kembali, ini ada langkah-langkah kecil ya. Jadi ada 3 konsep di dalam kerangka kerjanya Kuntowijoyo di sastra profetik, yakni humanisme, liberasi, dan transendensi. Nah, saya menemukan 3 konsep besar ini sangat kuat ya, tetapi konsep besar ini ada konsep kecil-kecil di bawahnya lagi lah. Konsep-konsep kecil itulah yang menurut saya untuk di zaman ini, mulai tahun ini itu sudah tidak relevan lagi. Mengapa? Karena ada hal-hal yang Kuntowijoyo menyebutkan di situ, ada di liberasinya itu ada konsep internal dan eksternal, di mana konsep internal itu yakni pengebirian kesenian ya di era-era itu membuat konsep ini ketika diterapkan saat ini sudah tidak relevan ya. Mengapa? Karena itu sudah tidak terjadi lagi. Semua orang sudah bebas berekspresi, berkarya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga bagaimana yang eksternal ini lebih ke arah setting luar negeri ya. Kalau dulu ada sastra-sastra eksil ya. Albania. Peristiwa Oktober 1965 kami sudah berada di Albania, jadi kami tidak mengetahui peristiwa itu. Tetapi untuk sastra mutakhir kan itu sudah nggak relevan. Maka dari itulah konsep sastra profetik Kuntowijoyo ini berupaya saya sempurnakan dengan dikonstruksikan dengan teori strukturalisme genetiknya Pir Borju, di mana Pir Borju ini juga posisinya kan benar-benar sudah kuat di dalam teori-teori budaya, dan akhir-akhir ini kan sudah menjadi sangat populer di kajian sastra. Oleh sebab itulah 2 konsep teoretis yang sudah kuat ini saya kombinasikan dan melahirkan konsep baru yang nanti akan saya cetuskan, yakni strukturalisme profetik. Konsep saya ini juga hampir sama dengan 3 konsep sebelumnya, yakni konsep di sastra profetiknya Kuntowijoyo dan juga di strukturalisme genetiknya Pir Borju, sama-sama 3 konsep. Nah, sedangkan di konsep teori strukturalisme profetik itu terdiri dari amil, amal, dan amul. Oke, secara sekilas perlu saya berikan penjabaran ya.
Dimana konsep amil ini saya ambil dari bahasa Arab ya, yang berarti agen atau wakil. Nah, ini posisinya sama dengan di dalam konsepnya Pir Borju tentang agen ya. Nah, dalam konteks amil zakat, amil menunjuk kepada seseorang yang ditugaskan oleh pemimpin agama ataupun negara untuk mengumpulkan, menjaga dan mendistribusikan zakat. Akan tetapi dalam hal ini amil ini bukan pekerjaan di BAS ya, Badan Amil Zakat, bukan, tetapi amil di sini lebih ke agen, jadi lebih ke manusia ya, pelaku kebaikan ya. Nah, di dalam konsep inilah akhirnya saya berupaya untuk menyempurnakan gagasan humanisasi dalam sastra profetik. Nah, Kunto Wijoyo kan mengajukan sastra profetik, yakni melawan dehumanisasi modern dan tradisional ya. Nah, dengan demikianlah konsep ini berupaya untuk membentuk sastra profetik dengan tujuan menjalankan humanisme dalam karya sastra dan melawan dehumanisasi dalam karya sastra. Ya, hampir sama dengan konsepnya Kunto Wijoyo, akan tetapi di sini sebagai agen yang akan menjalankan atau membentuk kebaikan-kebaikan. Jadi semacam itu gambaran sekilasnya. Nanti di video-video selanjutnya mungkin akan saya bagikan video khusus tentang apa itu amil di dalam strukturalisme profetik. Tapi untuk saat ini cukup sekilas seperti itu. Sedangkan di kerangka teoritis yang kedua itu amal. Saya ambil dari konsep agama, dimana di dalam agama Islam khususnya itu ada amal baik dan amal buruk. Nah, akan tetapi fokusnya di sini saya berupaya untuk mengejar fokus ke amal baik ya. Tetapi amal buruk di sini posisinya hanya untuk oposisi ya. Bukan berarti amal buruk tidak saya bahas di sini, tetapi sebagai oposisi penyeimbang bahwa nanti amal baik itu akan menjadi ujung tombak di dalam manusia dalam berbuat baik di dunia ya. Khususnya yang akan tercermin di dalam karya sastra. Nah, konsep ini akan menyempurnakan liberasi eksternal dan internal dari Kunto Wijoyo itu. Nah, bagaimana nanti konsep amal ini lebih universal dan sudah tidak termakan atau terkikis oleh waktu. Yang ketiga ini adalah konsep amul ya. Amul di sini saya adaptasi dari proses amul husninya Rasulullah, yang terjadi peristiwa kesedihan yang benar-benar besar, yang akhirnya mendapatkan proses Isra Mi'raj. Tetapi jangan memutus definisi ini hanya sampai di situ lah. Ini hanya sebagai sejarah kenapa saya memilih konsep amul ya, dimana ketika disinkronkan dari amil, amal dan amul ini akan menjadi sesuatu yang hablum minallah ya. Bagaimana hamba itu akan meningkatkan keimanannya di konsep amul ini ya, dimana setiap orang ini di dalam konsep amul ini pasti akan ada titik kesedihan, titik yang benar-benar terpuruk, yang membuat orang tersebut akan meminta pertolongan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ya, kadang memang manusia ini pada level tertentu kan merasa mampu menyelesaikan semua permasalahannya. Nah, ketika di titik kontemplatif akhirnya merasa pasrah lah. Di titik pasrah itulah semua bahwa masih ada Allah yang akan bisa menolongnya. Jadi mungkin semacam itu yang gambaran secara umumnya dari konsep strukturalisme profetik yang akan saya gagas. Jadi di video-video selanjutnya nanti akan saya sebutkan secara mendetail, dan bahkan nanti sebagaimana saya menggali datanya, kemudian saya memperkuat teori-teori ini, saya bertanya kepada lapisan masyarakat, dalam hal ini cendekiawan dan juga ulama ya. Kemudian saya menganalisis puisi dengan teori ini dan mewawancarai penyairnya. Nah, jadi konsep itu nanti akan saya jalankan dalam sebuah analisis yang akan jadi tugas akhir doktoral saya. Nah, tetapi proses semua itu nanti akan saya jabarkan di kanal ini, di playlist strukturalisme profetik. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, saya harap silakan segera subscribe, dan bagi teman-teman yang suka
video teoretis ini, maka tekan like dan beri komentar bila ada yang belum sempurna dari gagasan saya. Tentu itu akan saya harapkan benar-benar, dan silakan dibagi kepada rekan-rekannya barangkali membutuhkan video-video semacam ini. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga saja video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman, kepada bapak ibu dimanapun berada, sehingga bisa menjadi amal yang baik. Tentunya saya Ahmad Fatoni, saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa